Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Qul ngucapa sira Muhammad. Maksudnya ngucapkan ini ngomong sing takut kematian dalam berjuang. Mandai sopo da yoman itu ala di wong atau ala di sopo wae asli. Kang iso ngreksa sopo lagi kumenjiro kabeh. Yujiru tegese nyelametno sopo lagi kumenjiro kabeh menawa saking ketentuane apa. Inaro dalam mengersano sopo Allah kumenjiro kabeh. Bersama misalnya suruhan perusahaan, jala kan ada perusahaan wajib matan kabur ibaran sama arena perang. Sopo zat sing bisa melindungi kowe nek Allah menghendaki iku kalah. Au yusi hukum utawa mekanakno sapa Allah kuwi sira kabeh disuke melawan kok elek. Inaro dalam mengersakno sapa Allah disuke sira kabeh rahmatan manane kairon tegese kami. Kowe nek wedi mati ku lha opo? Misale wedi yo mati ya tetep apa? Mati. Berapa mati demi jihad? Mati keren apa? Kalau nek mati jihad mesti bener ya mesti. Ya terus terang apa salah paham. Perang kene niku kepenak sing buat mau kaji nabi mesti bener musuh ya sudah mesti salah. Jadi kalau nekat itu jadi apa? Saya buat dan musuh mukmin ke mukmin enggak abal-abal, musuh orang enggak abal-abal kan jelas benernya jelas. Ya itu jelas begini sikap kita ya jelas. Kalau lah tukaran saya penahanan musuh yang mesti salah, kita orang mesti benar. Nah, di sini kan enak. Kita bila Rasulullah Muhammad itu benar, musuhan Abu Jahal mesti salah. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kalau berhala mesti ra pangeran. Jadi boten teroris yo Allah Akbar, polisi sing lagi sholat yo. Terus kowe PDB di ora jelas. Ora jelas yo kita sikape ya jelas iki nganggo hukum sosial sing malah apik ya. Atau ngrasani ben ngrasani ngono-ngono kok wae ngomong-ngomong iki. Ora usah apa. Jadi ini pun penting kalau terang. Jadi nak ngomong wong jadi majemno jihad alasannya alif Rasulullah, nak Rasulullah dia nanti wani mati. Masalahnya nanti mesti bener, musuh mesti. Jadi kita itu orang alami imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Dari kasus pulau musuh ambil Mustafa, orang mesti bener pulau, baik kalau dia ini lah. Betul soalnya kalau hukum Allah wong Islam main kolasi. Jadi orang-orang malah pun salah pengeran. Nah contoh dalam konteks permasalahan bener saya. Dari Mustafa di tanganku rong-rong jadi Senin nyawa, dibeli gak nyawa, aku ngamuk-ngamuk. Padahal duit gue ngomong orang juta, itu aku ngerang nyawa aku. Nah, di kira juta kok ada duit rong-rong juga ngomong. Buat kaget, gue wong alim tau orang, gue waras tau orang. Itu iya duit itu kasih oleh pengeran. Ini juga Mustafa wae pengeran ini ngomong ya. Nah saya ketika punya uang banyak di rumah itu lebih ayat buat ingkana di osrotin panagirotun ilana isaro wa antapedaku baru. Dong nak duitmu akeh sing utang gue gak ditempo nanti dia mampu membayar. Iku enak boleh grono bersodakono luwih akeh. Dalam konteks Mustafa melayani janji dia salah, wong diutang kok melayani. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pengeran. Orang mau emergensi kok nagih. Kecuali yang ngomong gak berat, aku orang nagih duduk mati. Tapi aku kan gak ngalami ngono. Jadi
Wong melarat nganti kono kan ditobatkan. Melarat nganti rara wong ra iso. Ono melarat model ngono. Ono. Saat Indonesia sama orang melarat nanti. Nah, kita ini nak musuhan dengan orang selalu masalahnya demikian. Kebenaran yang kita alami itu semuanya subjektif. Nak wis ora pembanding kita orang bener. Kalau bolak-balik nonton, tengene gawe kita pikir. Wong zaman akhir nanti kiamat, wae elek itu bermulai tak elek terus gawe bapak. Ana wong kok ngimami masjid terus istiqomah itu ya, tapi ora elek. Terus wong iki ora jadi peluang jadi imam. Terus masjid dikantani. Iku mbok istiqomah mbok maksudna wong liya. Akhirnya alumni pondok liya kandidat imam-imam tereliminir kabeh. Wong nganti wato-wato imam merah gelem pensiun. Alasane istiqomah. Ada negara pulau nanti orang guyonan, orang wong tua, khotbah. Iya 4 lama tuh. Allah berdoa. Sing rumah orang nanti bingung. Maksudnya tiang takwa Allah, koma mlebu surga. Pas murid tiang takwa wato. Terus ya Allah. Sedaya mamle bala heran ba dadi khotbah. Kalipate kadung. Mas maksudnya tiang takwa Allah. Yang takwa atau pikir terus no. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah belum ya? Mau kalah, tapi buat anani elek istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir itu seperti itu. Peneliti monggo itu ya salah, ya no bener, ya no. Makanya masyhur dalam aturan usul fikih madhabuna shawab yang kamilul khotok wa madhabuka khotok yang kamilul shawab. Kalau kita sedang beristihad, taruhannya begini, pendapat saya benar, kamu salah, tapi yang mungkin benar. Salah lagi ya, pendapat saya benar tapi mungkin salah. Pendapat kamu salah tapi mungkin benar. Tapi taruhan awal saya dulu yang benar mungkin. Karena ini masalah-masalah yang semi. Jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern, ya, ini saya punya cerita. Saya itu pernah diundang seminar di Pondok Pesantren. Itu audiennya itu semuanya tamat kalian, bisa baca kita. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun. Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kitab. Jadi pokoknya seru. Nah, itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga. Pertanyaannya seperti ini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang, malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang, ditangkap Pak Jokowi. Pertanyaannya bukan, kalau kita perang, ditangkap Pak Jokowi. Nanti apa ini? Terus, dan itu pertanyaan wajar karena ada ayat-ayat kita. Untuk mereka semuanya ahli ilmu sehingga tidak main perang, karena semuanya mereka ahli ilmu. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau konteks Rasulullah mesti benarnya kamu bela, tidak mesti salahnya kamu musuh. Ini tidak masalah kita mati. Ini iskarimat aumut. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu, terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus diraku Ruhin. Tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh Ruhin karena Ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Paham ya? Oh ini demi hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin. Saya didorong orang yang saya kalau tidak bunuh dibunuh. Itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini enggak. Makanya di bab sial orang pakai contoh begini, kue PTM ditolong. Demi harga diri bajingannya buat bedak nanti akhirnya kue dipateni atau pemateni. Pertanyaannya pengiran demi kita kok paten. Nah semuanya itu istimewa dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya
Sekalipun itu perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya istimewa. Makanya kata ulama sampai waktu sebenarnya itu sahabat masalah istimewa. Tapi setelah sahabat tidak ada perang yang dengan dalil hujah yang wajib yang jelas karena potensinya sama-sama dia, sama-sama di. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam saudara. Misalnya gini, saya sering ditanya orang, gue zakat itu apa yang tidak panitia masjid tak dilapor di sini. Gue takut dengki, gue takut api-apian. Nah, gue dengki apa yang komentari panitia masjid, aja pakai ini masjid. Dan sifat dengkimu gue lawan diri. Gak objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan tidak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan di sana kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran juga dahulukan di khutbah orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selaweng itu orang kena butuh beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan bisa keduman kalau ngatur saya unan dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama cara berpikir seperti itu min awalil amri zakat itu harus merata. Wes cara kemoto lah sebenarnya saat bisa keduman. Kaya manuk doro Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di MUI dia. Zakat itu ashabnya akan 8. Gitu? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang. Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil dan menjaga. Saya itu ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Ngomongnya ngerti terus rame-rame di rokokan dari yang daftar kadang ngono itu yang pacaran gue ya pokoknya sebagian itu orang Islami banget di rokokan dari pani apa wong dulu itu ambil tak ceritanya kata dia Pak dulu ambil itu Nabi itu hidup di Medina itu ambil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman Medina di Yaman jaraknya jauh dari zaman itu nggak naik pesawat sehingga kalau untuk jazah zakat itu orang pantas sih. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan orang tengok-tengok berokokan terus orang yang nyuguh kopi terus di sini itu sidik-sidik menunggu terus nah iya misalnya kesana Kiai Mustafa Dar itu yang ambil yang modern itu cukup darahnya ambil ya nggak bener ya nyatanya ambil tenang terus 10 ada pendapat orang ambil ngomong-ngomong tak lah kok buka ini kalau ini sebagian mereka yang mampu S1 dan jurusan ekonomi untuk zakat. Oke. Nah terus, misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 kintal. 2 kintal berarti berapa kilo? 200 kilo. 200 kilo, wong kirim desa itu 400. Ya tak latih itu bensin terkenal, mahasiswa pun rokok tak latih itu ketemu dengan 200 kilo, sing wajib di zakati 400 berarti itu berapa? Setengah kilo itu kayak pakanan bodoh. No? Nak sing larat 400 itu setengah kilo. Nak sing larat 800. Saiki atuk ora rata wong tok kemoto 20 kilo. Timbang rata tapi wong koyo manuk doro. Iku untuk beras serat. Iku pakanane manuk. Jawab, harus jawab. Ini jenis benar-benar hilang. Yang mengatakan taklim harus rata biar adil dia masuk akal. Dia bodoh-bodoh pikir kok gak dibagi. Tapi orang ulama darani atok ora dibagi rata, sing penting kemoto regani wong. Piye faktor zakat iku ana ikrame kala bala kudu menadati. Nah nek iku ana mulyakno wong diceki seprapat kilo mulyakno sampeyan. Mulai wong mikir, paham? Paham kan apa? Dan itu jenis istihad. Istihad itu mirip. Itu jenis roh yunaswa kuliah tamil kotok, warung itu kan foto kuliah tamil.
Pendapat itu benar, tapi yang mungkin salah, tapi kalau salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek itu haram untuk wong elek. Ya orang ini bener nih. Mereka anak-anak melok-melok jadi elek banget. Misalnya aku duduk istilah fatwa, wong lanang gue ini, itu haram untuk wong wedok gue. Karena anak-anak melok-melok jadi elek banget. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam yang elek. Kira-kira fatwa itu mungkin benar kan? Mungkin. Terus orang membantah, orang hadis. Kemudian dia kira-kira membantah Al-Bani, mana hadisnya? Gak ada pegangannya. Misalnya aku Al-Bani, jadi kan memperiti hadis. Nah, ya nak benar. Kalau orang jadi pendapat, terutama untuk orang suge. Biasanya orang untuk orang suge itu diburung. Wong alim to wong wedok sugih diburung. Ya ora bener ya, rata-rata wong kiri diburung. Ya kadang ora salah. Aku diburung lan numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya ora ngene. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir. Ibu soal kuliah kamil motok, wakotok kuliah kamil. Sehingga mulai dulu lama itu kalau hilaf ya biasa-biasa ketemu kontrolnya yang hilaf itu biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya enggak kunut. Padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Arwah tak kunut ditanya, 5 adalah hak mulia ya Syafi'i ya agak bilang ikroman ya dan aku ngerti nanti. Tak contoh temen ini itu yang arah paham itu buang. Kue sholat zuhur dengan sadar 1 rakaat rukuk 2 itu sah banget. Udah rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah, menambahkan 1 rukun rukuk. Tidak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat zuhur. Sah enggak? Tidak sah. Nambahi sujud 3 kali. Tidak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun. Yang anggar sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak koi mujrob ya. Wes keliru lah, kita murid ya masih beri ngotot kan murid. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun nih buat sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Jika dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak cenderung momennya. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung apa harus tahu haji. Takbir keempat sih tahu bro. Ane Mekah langsung salam atau boy dulu. Langsung salam. Lain nanti Indonesia. Jadi dungannya belum video nanti. Sudah sangat yakin kalau 4 tadi rukun. Tak ada oke. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, gagal nggak dalam sholat jenazah? Enggak sahabat. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allah Akbar mujarradul dzikri. Iso wae dene nabi Akbar niat rukun tapi mujarradul dzikri. Wong dzikir ora oleh. Tapi ada orang mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambah itu. Jadi jenis pendapat itu mirip benar mirip. Lah wong awam-awam kok iku ora duwe duwe kok geger wae perelek. Elek malah wong yo kuwi iku anggere menyangkut duit ngono wae kok geger. Mergo ora dadi wae menawa rokok omongan lu mari. Terus tak gede meneh bisa. Gak jawab ya. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe sholat maghrib atau sholat isya atau sholat apa? Awan sering sholat maghrib tenggelam Imam Mustafa. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Tidak jawab. Terus Mustafa jenggot ini Mustafa. Tapi jenggot itu sunat, muni jenggot bongenya bongel merarau. Ya Mustafa ini kan sering jadi imam. Nah, Mustafa wis salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat atau masih sholat? Tidak jauh. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, kemudian ada kesuwen untuk banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Masuk akal orang? Nah ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal kan? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Tapi makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira sholat loh, kok makmum ini aneh nggak? Makmum orang sama orang yang sudah ada sholat, aneh nggak? Tapi aneh betul dari sholat ngaji. Ya oke selama ini nganggep gak aneh betul dari sholat ngaji. Coba saya ini bar ngaji ki, kok itu merasa aneh. Bar ngaji ki lho kok oh, nailing tapi. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Kamu wis ora imam kok ngenteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak. Maka dianggap batal. Ada ulama mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutam lima di sholat termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Dan ini pendapat khilaf sing batal. Kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau tiba ora jadi. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadep. Tapi suara ya saya setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bersalam. Jika di pondok saya di pondok sarang itu separuh nak imam salam langsung ngadep, separuh ngenteni. Jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Oh, ada separuh berakhlak, separuh berfikih. Hanya berfikih wong imam mesti keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Tidak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada. Jadi saya katakan separuh berpikir, separuh bertiga. Nah yang seperti ini kok pede bahmu, mau kode kaya hijau. Ini mas, nah yang seperti ini kok terus khilaf pede bahmu, orang mesti bener, orang mesti salah ya kok pede. Kaya perang zaman akhir, kok pede. Misalnya itu penting partai tertentu zaman akhir, kok iso ketemu gitu. Kok penggalannya mana dan kita. Dan masa aku sih delok partai ikut kok. Iya kan? Misalnya partai tertentu, pengajian terus. Wah, apa partai ini sebenarnya anak pengajian. Partai saya bawa musuh itu dapat pengajian gitu. Wong saya nakali pengajian, pas dadukan itu kok. Wong majmuk Indonesia itu. Mulai iso zaman akhir ngecap-ngecap mulai iso karena potensinya sama. Makanya masyhur dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Sakit Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang, kemudian dikasihkan sama burung yang cacat. Tidak cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Sakit Al-Balkhi punya kesimpulan kalau guna yang menjadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Intinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Sebenarnya rezeki ono. Dia harus memutuskan mau jadi orang suci, tidak berdagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal Ibrahim bin Adham. Karena arah teror itu banget. Itu pokok suci terkenal Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya dulu saya memutuskan jadi orang sufi. Tidak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini beberapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Lebih guni. Dia kue itibar be makhluk sing tiga imanan. Kue jemor lain somangan dia ya dulu. Goblok bulu tak kok. 5 adalah tak tabiru anta bimutin maksudnya.
Kenapa kamu idolakan yang dikasih makan? Kok orang idola harus yang memberi makan? Ngaji deh dong, aliat dulu ya, baru melihat ikhtibar pak ada sing dikai. Susah loh, kok sih ikhtibar ada sing ngekei. Mestinya gue hebat sih ngekei. Bersosial tinggi. Aku apa yang dulu sing tukang. Ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikai. Jadilah masuk paten. Paham ya? Tapi dari lalu apa kok itibar sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atau sing manuk ngekeki mangan. Wong Nabi dawuh aliyatul mulya bairun aliyatis suflase ngekeki luwih mulya dibanding sing semenjak itu tobat antar sekali hak kondinan dan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar salah lama. Kowe makmum amen ngenteni imam sak gara-gara. Padahal imam wis bar. Buat ini apaan yang musuh imam? Tapi udah orang salam kedua sebagai salam penyempurna yang pantas tindain orang BB orang sempurna. Nah khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita ada boleh terlalu percaya apa? Apalagi ngambil sikap apa Dari itu zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasanya wali mati disebut munafik. Tengah-tengah perang ngomongnya disebut munafik. Mergo belo Nabi jelas bener, jelas hati, musuhnya jelas. Nah, itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kasus pulau, kadang untuk mubalik itu orang cocok. Wong kok pidato, ngapain orang mau hukum, kok nganggu podium, TAK, nganggu MC. Apa pernah Nabi pidato, ngapain ngaji Abu Hurairah ngomong itu Hasan Adinat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak ada cara ngaji zaman Nabi seperti itu. Tidak jawab, tidak mungkin. Tapi begedeng sing bawa siar Islam lu mubalik. Sing bawa orang ini dulu kan mubalik, ini Islam sosial. Itu rame-rame mana ya sudah kita terima. Tapi coba cocokin, apa cocokin? Lewat ngapain terang ayat terang si bener kok podium, konsisten, MC, macam-macam. Karena dakwah dari ngono ora efektif. Jadi misalnya diceritakan, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam tempel, nanti saya kesana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Tapi dia berdiri balik itu dukung psikologi ada Islam. Dukung geblek. Tapi dia bergerak. Masih bayu dan bayu orang bayu gitu. Ya sudah salah kalau partisipasi kan ada juga. Dan sama dari zaman akhir persilapan seperti ini. Rohul naswa dunia sambil kotor, warok kita kotorun, jadi pendapat saya, paruan dasarnya benar, tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah, tapi yang mungkin itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti benerin, wong kafir mesti salah. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang nggak berani perang. Itu dalam konteks jihad sing dibela itu mesti hak musuhnya mesti satir itu mesti sah. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Uang dasar ayat itu terus perang itu kabeh yo Islam, kabeh yo sholat, kabeh sedulur atau bersibuk kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi bukan slogan kampanye pun. Intinya pokoknya kalau suwun sangat ya, ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti sambil ngawang, sambil salam. Warai di dunia lan orang mesti isopo ngake lalu mari ngake mungkin dan ada Allah di ada Allah walian yang menolong. Yang tahu kan itu manfaat isopo wali sebenarnya ngake wala nasiran antara sing ngurusi. Ya tahu kan nolak sopo nasir adurro indaya anin-anin. Pada kamu teman-teman bersosok Allah al-ma'awidina yang dengan dan kafe musad bidina dengan dan kafe. Makanya Rasulullah ini dengan hubungan sama suami istri sudah gitu. Kalau diwane ini wong wedok ojo pede-pede banget itu. Kadang cerewet itu ya bener. Yang duwe orang mulai aku kudu rokok mau orang kudu berat. Nah, kalau sing cerewet ayo patuh secara ekonomi.
Tapi wong semarat ora wis hiburan rokok ngopi nak stres malah. Jadi dua kita itu suka ngelayan tilap ngono niku kita. Kulo sering dilapor wong kiai. Gus, niku lho kandhani wong kiai orang mulai ora butuh berat malah butuh rokok. Nah, jadi sing larang jambe enak. Dari terus kesuwen ku santri dino rawani dan kita rawani hiburan rokok itu jeneng haram. Nah, kulo stres malah reng. Niku kan yo koyo bener koyo. Kalau hari ini itu tak mau mulai itu urip sing keramat, jadi kadang ngomong lanang atau yang bodoh. Mas dunia di bapakmu kok mulai jadi duit, itu gantung dong. Yang lanang kita omongi, kita jual lanang nak jual yang sing wedok itu bantah, mungkin itu salah kan? Orang tuh, atau orang siap menang syaratnya tak boleh rokok. Ya alasannya kok. Ngomong suka itu hiburannya sakit di toko, di mobil, hiburan rokok di mobil orang. Kalau cek eling betul, aku dikenangan elek tenan. Mungkin fatwa ngaram rokok. Maksud, kalau ditawari kilo, saya mati semua. Ini Gus Wai kalau tangkap dengan adanya jawab terus kalau sambil ngawal. Kalau itu kiai, hiburan kalau rokok pojok langgar ada. Itu dari grup rokok pojok langgar. Tapi pentek besok-besok no. Tembok, pokoknya mau dibuka rapi, karena itu asbak hiburannya. Ya kan, pulau itu dia, jumenan berapa, terus berbiskut apa. Hiburan pulau itu di grup rokok yang pojok, misalnya. Jadi lah haram bisa nih gak duit. Maksud dia nanti cek haram, jadi takut tapi giringnya. Aku yang berjis kan gue haram. Wah, belum diciptakan dulu, itu salah, dong, harus banget salah. Terus nyala nemu, ibadah tua gak setuju berdapatnya mui. Setuju muni haram, maksudnya banyak pantasnya mui yang muni haram. Pantasnya orang itu yang muni haram. Kan kebetulan Allah, ya kan kebetulan. Mau menduga, nah tidak seperti ini juga Allah yang percaya diri udah. Dua-dua orang ini, sholat itu wajib masuk Ka'bah. Yo begitu. Sholat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, yaitu nak sholatan yang di luar masjid haram. Nak di luar masjid haram, wajib madhep bentuk masjid haram. Malah nak di luar tanah haram cukup madhep kawasan tanah haram. Orang perlu persis ambane Ka'bah. Umpama ning Indonesia wajib persis ambane Ka'bah, berarti luas masjid wajib 16 meter. Mergo ambane Ka'bah itu 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter, mesti orang yang orang madep. Kecuali berbentuk cekung. Paham ini? Orang iso. Ngono kebak itu lurus no. Masjid kenceng-kenceng, sope itu dirubah. Dari alasan GPS salah, kalau ya malah tidak. Orang salah tak laku. Itu ngaji lah sekirang tahun. Dia gerem. Apa aja mulai gini. Jadi madhep Ka'bah itu wajib ainul Ka'bah, nak kowe dekat Ka'bah itu ning jero masjid. Nah di luar itu cukup masjid, di luar itu cukup kawasan tanah. Mulane dari Quran bahwa wajah syatrul masjidil haram wa satrul Ka'bah. Kalau masjid mau satrul Ka'bah luasnya 16 meter berarti masjid luasnya wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Kek itu lebih bener lah, luasnya 20 meter tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak. Nah luar itu kali sekian negara, Mesir ya. Tambah jauh kan tambah melingkari. Tapi nah kalau saya nanti konten saja tetap ben untuk istihad, yo oleh pulau ya setuju, ben kegiatan. Makanya tugasnya ngomong. Nah pulau sebagai ulama tugasnya yo gak gampang, dengan mulon besar, repot. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i mengukur madhep itu dodo. Sholat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat. Lalu ukurannya madhep itu apa? Imam Syafi'i nilai dodo, sehingga sholat menengah laksa. Asal dadanya tetap madhep kib. Ulama lain nilai lain. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arab muwajah. Muwajah sama kata wadun, berarti ukurannya adep-adepan. Berarti kena melengah. Gak sah, berarti pasti melengah, berarti gak madhep. Ya podo masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur.
Iku jenenge khilaf, padha-padha mungkin bener nih. Rai orang mungkin bener ini bahasa Arabnya muwajah. Muwajah itu maksud sangka kata wajh. Misalnya kalau ini apa depan-depan dengan Mustafa, terus kalau melengos, wong darani cek madhep to ora? Ya jawab kan? Yo ora lek kamu melengos. Kita Gus Bak gak seneng dengan Mustafa, ketemu melengos. Gak aku darani madhep kok. Yo boten darani melengos kok. Kira-kira Imam Malik cara pandang yo darani madhep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustafa. Terus tapi wajah saya melengos, ketok benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira? Terus itu benci sama Mustafa. Punya pas ketemu itu melengos, tidak menghadap. Orang Jawa gak madep. Ya, dan itu kalimat itu sah. Ada yang komentar itu sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana. Ya seperti aku melengos yang beri apa ini? Terus nih, ada Mustafa. Cek melengos orang. Berarti ambil uang ada mulan bedanya yang ngarep Ka'bah. Ya wis sah. Bener gak kalimat itu? Nah yang seperti ini bener-bener hilang kayak iya, kayak tidak. Ya sendiri masih ngomong-ngomong kok dibahas. Terus kok opo? Marah. Nah, mazhab kita itu mengukur dodo sehingga kita tidak pernah membatalkan sholat wong sing kle. Nah, asal dadane tetap menghadap. Paham ya? Ya kira-kira seperti itulah dalam madhab itu kira-kira seperti itu. Nah yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam debat benar kita yang paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani itu pecundang munafik itu dalam perang-perang sing mesti bener musuhnya mesti. Kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda dijajah Belanda Jepang itu kalau kita ada berani perang pasti pecundang. Londo penjajah kafir bisa, Jepang penjajah kafir bisa. Umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita lebih bingung. Kita istighosa sama Arab Saudi istighosa. Ini sholat hajat dan menang, boleh sholat hajat. Nah aku misalnya jadi ulama, aku itu bingung. Gus bila sopo, bombol orang. Untuk menyerang Londo Jepang. Lihat umpama Indonesia diserang Arab Saudi. Ini imam-imam jadi Istiqlal atau di Dewan Sudan. Bingung kan? Kono suatu perang itu itu ini yo. Kono sholat hajat ini sholat. Bingung kan? Nara bingung yang ngawur. Mesti bingung kok ora. Panasnya kan bingung, apa? Makanya mikir, udah perlu mikir mana dari Rasul malah jadi hal-hal yang tegas dia dalam hal-hal yang tegas salah, tegas benar. Tapi nak orang tegas ya, gue sikapnya tidak perlu jelas. Untuk kemana di komentar dia itu sikapnya nggak jelas. Kalau nggak perlu jelas ya nggak perlu jelas. Al halal itu bayi dong, halal ya jelas. Wal haramu, tapi orang kata-kata wabina rumah umurun mustahil. Tapi orang sing koyok iyo koyok ora. Lah nek koyo ora ya hukume ya ora jelas. Ora yang ana bolak-balik koyo ana rondo ae nek pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nak bodoi kok sing mati wong fasik terus dadi lonte kiye-kiye ya berdosa. Mergo ora gelem marti akhire dipareki wong fasik. Tapi nek fatwa kiai wajib marti, kok nek kecelakaan yo repot. Tapi nek ora marti terus dipareki wong fasik dadi suasana fasik kok desa ya repot. Seperti ini hukum kita kudu jelas. Ora aku ditakoki itu suku merukan masih rondo pojok desa. Mesti jawab loh. Ya apa nak rutin tetap ambil. Ya lah nak ini dan ini. Jawaban orang jelas. Memang tidak perlu. Jelas. Misalnya kiai gak diurusi terus diurusi orang fasik, kampung rusak enggak jadi suasana fasik. Terus tapi nak diurusi rutin, ayo ngaji kita doa yo kok marah. Paling kan ngono-ngono tok. Kan zina mesti ramani itu wong kiai. Wong gelem ya terus apa yang belum pasti ngomong-ngomong Pak. Memang nggak ada solusinya yang seperti ini itu mustahil. Nak delok dene aset umat itu dulu bina. Tapi nak delok dari asal usulnya rawan maksiat, yo rawan maksiat. Tentu kita ini yo potensi ngajak, yo potensi ngajak. Maka hukumnya juga nggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Tuhan nak berono ngajak makrom, misalnya ponakane tambah. Pokoknya makrom ya. Tapi kan ada dia yang orang film kan gak asik.
Gak mau ngajak. Wong. Sajane ono carane kalau gelem iku ono. Makanya Nabi Dawud dong nak ono rondo, kowe nak dakwah yo demen wong lanang kok kowe wedok dhewean kecuali ngajak kon. Tapi masalahnya seneng ngajak kanca tak dhewean. Misale santri wong ayu. Dhewean. Ya yo dhewean. Tapi nak dhewean kan mlebu layak luwana jilun dim perhati. Orang itu gak boleh persep. Ya tapi hukum gak perlu jelas karena mirip dia mirip. Nah, sekarang orang itu serangannya takut. Hukum itu tegas, hukum bukan tegas. Ya tegas tak tegas halal, ya tegas haram. Tapi ini masalah buat bina rumah umurun. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip. Ya hukumnya ya gak tegas. Berarti hukumnya jadi bupati Indonesia, hukumnya ya gak tegas. Nah, delok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Soalnya jadi bupati itu wajib. Jadi iso ngatur perda sing nguntungno tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi, kok haram. Kok awal-awal lakon awal sarana duwe sarana kan. Mulane rasa jawab tegas. Orang jadi bupati mesti elek. Goblok berarti iso. Mesti apik ora roh buktine takut KPK piro. Nah, capanya untuk aku, hukumnya itu, dua perkembangan. Hukumnya itu, hukumnya dua hukum dua perkembangan. Oh, aku kayak, ya ini tak mulai. Oh, ini tak mulai. Fatwa hukum lihat apa? Ya karena masalah ini nggak bisa dijawab kan, yang bisa jawab waktu. Paham? Dia ingin untuk teman dan untuk hukum tegak. Rasulullah malam menjadikan buat bina rumah umurun muslim. Terus kalau ngaji ini kita tamu sebut doang. Jadi kalau itu yo, kalau ngaji ini yo doang, tamu kalau kesana. Tapi kalau orang mulang-mulangnya yo doang, mau yang mulang orang mulang. Jadi separuh doang, separuh sholat. Soalnya jadi tamu pulau tinggal saya kira umur. Pemula jadi kan tadi kalau kau coba semakan, kalau sering ditamu potong, itu fanatik kulon. Kalau ini ditamu Papua itu seminggu tu mas. Padahal aku ngaji tak ada itu. Jadi ya zaman akhir boleh jauh di kamu, zaman akhir uang sing api elek pemenang, elek. Masih ada pilihan. Artinya ini sampai sudah luar biasa kondisi seperti ini juga sudah luar biasa. Ini dikatakan Nabi itu uang yang terlihat di zaman akhir itu al-qabid al-jam kaya uang yang terwawang ngelola wawang itu angin barat buat tinggal mati nyalanya tidak serius buat cekel panas tapi buat nyata juga godok banyu ramateng dianggap adem dicekel makanya wa innahu kal-qabid al-jam tapi dari Nabi wa innahu mislah hasil komisi dan sahabat dan bisa mengelola agama di zaman akhir itu dapat pahala 50. Karena kowe misalnya di madrasah dunia semangat, uang melayu, bocah semangat urun tertib kata itu melayu. Di madrasah dunia ada semangat juga dulu. Nawa semangat dulu lucu itu teko ya rapopo, turu ya rapopo, rapopo kitab ya rapopo. Wong sing umum disiplin yang ngono mlaku, bareng agama disiplin kok Bu. Itu kaya yen tau wae mbok tenani ya ngono-ngono. Mbok sebul ora dadi api. Mbok barno. Agama zaman akhir dibaro mati dikelola ya berkembang ngene-ngene tok. Apa kek ngaji aku terus dadi wali kek ayo do. Perkembangannya ya gini-gini. Ayo madrasah ning desa-desa umure harus 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu. Sekolah niat, sering gak hadir, jajal sekolah-sekolah umum, hadir, tutup gerbang itu belum. Apa kemarin gemelan tutup sekolah madrasah. Terus sekarang malah balik kadung karek. Mbok tenani bubar, ya kan? Mbok baro kok sawangane ke profesional, kok gak. Kita itu nasib agama zaman. Wis ditompo wae. Mana beron madrasah mangkat mungkin itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Ning video ngono wae, ning video.
Ini ngomong nak sekolah karek, buat dia kedua BPU, masa saya gak sih tidak saya di sana sekolah. Ada guru dekat kan, terserah sekolah. Paham? Jadi buat indahu kalau covid halal jambro, tapi buat indahu mislah hasil komisi nama dinas. Orang yang ngelola zaman akhir, ngelola agama itu ganjaran itu seket. Pada di kalian nanti awal, semua itu karena sangat sedikit yang ganjil. Jadi tadi, saya wali murid itu ditarik sekolah umum 1 bulan 50 itu murah. Madrasah yang desa ini tarian itu, betul? Hah? Rokok itu jaya apa? Di mana itu? Saya nak sekolah umum tadi saya kata dari murah. Madrasah di mana itu jaya? Oh, kode jadi suatu. Satu-satunya upaya untuk sholat zaman akhir di suatu. Bulat yang punya ada semua. Terus Kocak kamu teman-teman dari sosok Allah alim bina ini kira-kira sing ngandel itu. Ini satu dinas dengan ngandel ini untuk dan kira-kira. Walau ini nanti komentar kafe ikhwani mari bara-bara wae lalu mari dina. Lalu mereka sira kafe ta'aluk mereka sira kafe ina mari. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendor-ngendori nak ana wong apik jihad bilane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapo kenyawan Muhammad gunane apa? Itu orang yang wonten tiang-tiang sing ngendor-ngendori semangat apa sih? Walau itu orang kali sopong hati al-Qasai berani kita sing berat dilakoni dan berwan kita dia ambil si korona dia wasumatan dan korona pamer. Asyikatan alikum, utawi wong-wong kali jadi banget medite alikum mengatasi sirotan. Wong-wong sing ramelok perang berarti medit. Mananya medit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk bela Islam. Berarti dia tidak menakafkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Untuk orang Islam dijenengi disebut asyikatan alikum. Asyikah zaman syafi'i, mananya medit. Medit ilmu awanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyifai jamu syafi'in jamu lafat syafi'i. Bahwa di lafat asyifai falun dari hal mendolmini yakuna sani dolmini lafat yakin. Faidah ja'am menarikan teko al-khawfu warasawati. Wa aita mengali sirah gumeng wong akeh. Ningali yang diumina. Ale buat ningali sopong akeh itu kamar sirah. Nah dikon perang malah pelolak Muhammad. Delok kue pelolak. Tak dulu kali mutar-mutar kok ayu lugu meripate wong akeh. Orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak dulu kanjeng Nabi. Kalau tadi kau dene wong bisa kang dene putih sapa ari ngatasi wong menal mati mergo takut kematian. Jadi kon perang pelolak koyo-koyo mesti mah. Koyo-koyo mesti napa? Mati. Iki kados penakut itu kan ngoten niku mentale. Dikongkon niku pelolak. Mergo koyo-koyo nak perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya, Mas. Kalau tadi kau dene wong karena dorilah. Utawa kadang roni lagi, koyok ningaline wong. Utawa kadang roni lagi, koyok mubang-mubunge wong. Yusakan den dipuji sapa ali ngatasi lagi minal mati sama takut kematian esa karo tinggi tegese rasa sangono kulmo. Rasa sekarang tema. Faida data menarikan ilang apa al-khawfu merasa takut. Wahi zat den dapatkan, wahi zat den dapatkan apa al-guna imu biro-biro konimah. Salah umum bakal melarang sopong ngake kuning sirokake. Ada tegese melarang sopong ngake kuning sirokake. Aldoroku to mukul sopong ngake kuning sirokake. Oleh melarang aku di alsinatin dan perolisan hidatin kang cerdas atau hidatin kang tajam. Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah, mereka cangkem elek. Jadi tidak perang wedi mati, tapi mau naik sono boni mak beda ngomel. Nara dibagai gak terima, alasannya bodoh-bodoh es. Waktu balik ono wong konco sak pondok turu sak bantal, atau kuliah konco sak kos-kosan. Sing sitok semangat kerja dari sugih, sing sitok malas kerja dari malas. Barang sing sugih, modal konco sak bantal saya kelali aku. Padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau. Tapi nak kancane sukses sugih. Oh, lalu uang modal di sini padahal dia ya orang film tidak mitraan bisnis secara sering. Itu ketundang mental wong. Jadi tidak perang lawan wong kafir tenanan ra film. Bareng kok ini maju bagian dari foto-foto es.
Islam. Itu disebut apa? Apa? Fa'idha dzabal khawfu wa hizat al-ghana. Ini kesalaku hukum fi al-sinatin hidadin asihatan apa? Alal khair. Asihatan krono iman alal khair yang atas wanima. Ayo wanima titik wanima. Mana dia tujuh nanti kesih foto boleh dipotong aja saya wanima. Kata saya tentang Gus Gamsal pinten ini. Nah untuk wanima menikolu alam nakum ma'akum kita ini balamu. Tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah, malah mereka kemudian tak kandani rasa perang, mulanya kayak mati. Tak kandani rangan, baru mau momen menang. Mungkin kalau foto Islam jaga jadi tiba menangin munafik. Kelakuan itu munafik. Mulai kau temu mengkono kabeh. Tapi nak zaman akhir orang wong ngajak kowe perang, kowe ra melu ora munafik. Mergo ora mesti bener. Jadi ibad itu tentang sing mesti bener. Nek zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe nek ora gelem ra jenenge ra munafik, mesti ngajak ra mesti bener sing dimusuhi ra mesti salah. Eling-eling kok iso. Ora iso temu ngono kabeh kula mung ora kok iman sapa ngajak. Hati kota dalam hati kota. Terus kalau ngawas pemilih itu yang tersebut, kalau ngawas sampai juga menjadi ini terus, nah, saya ngambur nasi yang situ di rakyat. Kalau saya bingung ngaji, jadi bingung ngaji, pantas sih. Bingung orang bulat nopo, ngaji orang bulat nopo. Ya ini kan cara umum itu tersebut. Itu mari nak tanggalnya radikal. Kalau ini ngantor kita dapat libur, ini kita dapat libur. Misalnya ini ngantor di awal Ramadan, di awal tahun. Mulai kata mengkono-mengkono kabeh ulang ini, itu rapor beriman sopo mulai kah, hakikatan yang hakikatan sahabat. Mau menglebur sopo Allah amal dan amal orang. Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau, itu hakikat mereka tidak iman. Karena yang ngajak Rasulullah. Maka sahabat menglebur sopo Allah amal dan amal orang. Wakana lama apa dari kamu mengkono-mengkono pelaburan dan tak ikhlas itu bisa mengkono-mengkono pelaburan alam wanita dan siapa dia kira bukan. Biro jadi pelan bersama. Ya sabuna nomor satu ngake Allah jatah ini rokok pasukan minal kufar itu lamnya berpura bakal mirip sepadan. Lama kata mari makan. Kau di kopi kronologi dewa ngake menjunsangin kufar. Wa iya tila namun teko sekolah jatuh biro pasukan kafe. Karotan yang dalam tempo kota dia. Ya waktu wong podo seneng sopo ngake. Ya taman no. Tegese padha seneng sapa wong akeh munafik man lo anal diparel sak temne para munafik ku baduna iku desa kabeh. Desa Arab ing dalam provinsi. Baduna iku gedhe kabeh. Baduna iku gedhe kabeh di Arab ing dalam provinsi. Ini kalau terang kalau suwon namun tersinggung ini masalah hukum agak sensitif. Saya tertuangkan. Dalam fikih Islam itu akta badi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya nanti yang Jogja kota. Kemudian dari wong itu di desa ini apa betul terkenal itu betul gitu tenggene kitab Bukhari ada babnya kan bab ta'aruf itu mendesokan diri mendesokan diri ini kan anak keterangan mau tenang ya sing paham betul mau ora paham ya Mustafa. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa nih? Medina, juga artinya jadi Medina. Medina mana itu? Kota. Nah, di kota ini pusat pergeseran para petarung, baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Jadi saya kan nyawa rebutan itu jadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban, ya pusat pertarungan, pusat perang. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos dan sudah jadi gubernur Jakarta, ya potensinya bisa jadi presiden misalnya. Nah, ini rumah tenang. Masalahnya hukum penyiaran ini agak sensitif. Awas jangan salah paham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Medina, dalam kota Rasulullah di akhir umur kan di Medina dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurkan tidak ada sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Medina, nah dihancurkan tidak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Medina ini tidak boleh tidak dibunuh gitu. Orang
yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di gunung itu. Kalau pindah, berarti Ka'bah untuk digoreng orang kafir, digoreng orang fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya yang tahu punya majelis Rasulullah, atau punya masjid maulid yang top, atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya tidak usah pindah di gunung itu. Karena sekarang Jakarta itu niklat besar, tempat maksiat besar, orang dangdutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka lebih maksiat terus pindah di desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di pun. Nah, ini hukum dasar. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota tidak di desa karena rasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah, sudah tua ya ini istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karena Rasulullah itu di kota di Medina. Ini rumah orang terutama yang hafal Quran, yang kepengen di Mekah, dan orang di Fasik. Rasulullah itu kan jelas di Medina. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Medina, menguasai gunung itu. Tidak jawab saja. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Medina. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Medina bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, orang munafik, hanya membangun gunung itu, tak aman di Medina. Disebut yawat dulau annarum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang bedui, maknanya orang yang tidak ngambil peran tanggung. Ya. Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu dari serangan 5 Maret atau 1 Maret serangan hukum 1 Maret Jogja ke serangan malah tuh cuma ke Jogja jadi pindah Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena nggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk Imam Bukhari, beliau punya bab hurmatil ta'aruf, bab haramnya mendesokan. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja, beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja, itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta, karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus mampir Gunung Kidul. Terus Jakarta dikuasai orang hanya yang jauh dengan tema seks, tema judi, tema macam. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macam-macam. Karena kalau orang-orang soleh ini taruh berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik, celek wong munafik. Pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah sebagai di kota Islam, malah mereka yawatu lau annahum baduna bil a'rab. Malah mereka berharap kepengen jadi wong desa. Sing mau ngorek-ngorek berita tapi ramelok perang mau yas'aluna an ambariku mau takok-takok beritane tapi gak ngambil perang. Kan bergema jadi wong soleh. Jadi misalnya koyok lagi wong berebut ngalamo aku urun yo ora bela yo ora takok. Sing menang sapa? Nah, kowe wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengen dipimpin non-muslim, kowe wong Jakarta lho. Pas perhelatan itu tidak di gunung itu takok. Iya kan dari menang. Itu disebut yawatu lau annahum baduna fil a'rab yas'aluna an ambarikum. Terus seneng jadi wong desa gak melok ngambil perang tapi seneng takok. Waktu balik ke ponakan terlantar gak ngambil perang takok. Iya kabare ponakan iki. Bisa urip apa? Barang rumus sudah diparani. Nah, pengarat dia satu tak dengan apa itu. Itu kelakuan apik saya lagi. Mesti nak berjuang, cek suka cek melarat itu ponakan itu tak rumah tak awal. Paham ya? Jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai nanti. Makanya itu sininya kenapa kayak dulu Ganesha dia buat matu, sesuatu yang nanti disembeli. Bangun sampai sekarang dia sufi sepuh ya ikut politik. Butuh itu gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Yang guru dikelola fasik kafir itu ya gemuk. Karena dikelola dia itu curiga.
Dikelola pasar kok, dikelola saya itu kasih mbok mau ini mau tengahnya tak kok ya salunan, anak saya itu teman kok, teman kancane di mana, ini dia mondo pas tidak berjuang, tak melo, mondo apa para ini kelakuan ini, jadi ini di antara mentalnya orang munafik itu apa? Yang satu nalahnya dalam yadaku wa iya bil ahzab nak musuh teko ya wadu lau annahum ba'duna fil a'rab yas'aluna napa an amr. Itu suwon misalnya sampean orang kota punya masjid di kota sukses ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang kampung karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud dengan kebaikan. Kalau semua yang mengelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua aneh terus maksiat. Yang diantara beke mergo bertarung soleh, angkat anduk, paham ya? Paham kan? Tapi nak wes asli kue desa ini kini, wes terus nawa ya. Kalau sama berkota, nggak kuat di mana? Ya ini jelas ya, nama ya waktu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna nama an-amr. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap jadi wong desa. Eka inuna tetap kabeh fil badiyati ing dalam desa. Mo ya saluna tokak takok sapa ngake an-amr itu saking cerita-cerita sira perang rawani tapi tokak takok. Itu kemarin. Pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisanya. Ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa kita terus malah menghindari arena muralan. Nanti kata keluar itu urip dan Jogja. Bapak wafat mestinya yang berat bagi saya. Konkundur yang mulai dari ceritani gue dari ini gue iso ngaji gue butuh gue iso tak tekani tak ulang. Oh coba terus orang tak ulang mau kabar kabar Mustafa cek pinter saya cek goblok. Barang cek pinternya tahu tak ulang. Barang goblok mari tak ulang. Ini kurang usah. Adepi Mustafa ulang. Masih juga kenal ulang. Adepi, gentle loh, cuma malah di usaha dulang tak boleh kabarin. Ini cuma orang ngaji, ini mental yang munafik. Ini enggak boleh orang bermental apa? Lau annahum baduna fil a'rabi napa yas'aluna anak. Jadi termasuk sifat lain apa? Enggak ngambil peran, terus urip menutup diri. Ya tentu menjadi desa itu tidak harus secara fisik. Misalnya tetap di kota, misalnya ada orang di kota manfaat, tanpa ada emergensi, tahu-tahu menutup diri, terus dia tidak mengelola masjidnya, tidak mengelola masjid taklim. Nah, ini pun haram. Karena maksiat dikelola secara baik, ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensilkan diri. Berarti dia ridho kebaikan berhenti. Ya elek, dunia itu Allah mutus nabi, mutus ulama itu benar-benar kebaikan. Jadi kalau orang kebaikannya jalan dihentikan. Tapi beda namanya pulau ngelayanin tafsir jalan yang memiliki karena aku lagi hidup. Yang dosa ya aku ya rekon terus. Mulanya jempen aku opera itu dulu yang mulai, itu dulu yang terus. Karena haisok gila, itu masalahnya. Sebenarnya di Idol maksudnya di apa? Di eliminir pun itu juga Indonesia Idol. Jadi orang apa? Kompetisi ini, orang ini buat di karantina, buat lulus ya. Paling babak awal tereliminir kabeh. Kalau modal lampar zaman, modal lampar gimana? Kalau latihan ngaji tak kok lampar gimana? Maknanya aku betul ini kamu nanti mati ya. Mau soal kosakata kok lampar. Jadi ubah saya lampar orang yang di Sopong itu zaman ini. Jadi matanya langsung lampar gimana? Ada orang mati gara-gara korban di masjid kuyunane ulama-ulama di sini. Orang ngaji apa juga ngaji tapi melete tambah guru. Mojo al-habbatus sauda jawabun habbayu dijidan jadi dijidan habbayu dijidan itu obat. Ini kita ambil keliru misalnya al-hayatus sauda jawabun ular hitam itu obat dari semua. Itu boleh ular hitam. Kalau kita tahu kobra, kobra dicek coklat mati. Karena cerita korban titik. Jadi begini lapatnya al-habbah titiknya satu maknanya izin.
biji hitam. Ini titik loro pulau. Jadi boleh pulau juga mata. Waktu itu nak mulang ragu jadi titiknya tambah. Itu bisa produktif semua. Kita loh. Jadi ini suwon sangat deh. Orang-orang yang kaya di kota, yang kaya di Jakarta, jika tidak ada emergensi tetaplah di kota. Atau tidak harus lokalisir siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif, sehingga tidak bangkrut, rasa membangkrutkan. Karena kebaikan yang dikasih Allah itu biro-biro itu jalan baru kayak gitu. Wong elek wis dikelola, prostitusi wis dikelola, bandar narkoba dikelola dagangan. Kok kita kebaikan mesti disebut Allah mampu malah menghentikan apa? Itu sifatnya orang munafik. Bagi nabil Arab ya selalu apa? Anak. Kecuali pulau sebenarnya satam ya alasan apa punya anak kalian ada curiga mau satam. Jadi itu juga berserah suatu. Dia kalau dipakai, pokoknya tak sebut tak, bukan tua. Aku dari seleksi mungkar naber deh. Oke, Jibril sebenarnya jadi seru. Hari ini ya tak tetap digodam. Yang salah satu semua, busuk. Eleng-eleng ya, amun geman tuh dimental apa? Ya waktu lau annahum baduna bil arabi yasaluna an. Misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil yang objektif. Jika kamu digunakan tak LBH itu dan kamu soleh, kamu harus di situ terus, jangan pensiun. Karena kamu tahu teman-teman kamu itu tidak benar semua. Sekali kamu pensiun berarti tidak ada orang benar di situ. Kamu jadi orang yang menjaga uang negara, misalnya di departemen keuangan. Kamu benar, kamu tidak boleh mempensiunkan diri. Karena sekali kamu pensiun di situ tidak ada orang benar. Pokoknya contohnya di sini tidak harus kota desa sementing. Kamu di satu komunitas atau pekerjaan di mana kamu benar bisa mewarnai kebenaran, nggak boleh berhenti. Wes berhenti mau takok kabar. Itu kan pecundang. Karena kamu kerja di departemen ekonomi benar, kredibel. Dari itu masuk. Karena mungkin takok kabar itu kabar departemen ekonomi. Cepat tahu. Itu pecundang, nggak boleh hanya takok ya salunan apa? Anambai. Jadi kalau kamu bisa ngambil peran, yang ngambil peran untuk takok kok ada. Itu apa? Ya waktu law annahum baduna fil a'rabi yasaluna apa? An-anbai. Law annahum ngomong sak temen ngake baduna dadi berdui kabeh fil a'rabi dalam obrolan iso. Kainuna tetap kabeh fil badia dalam iso. Kalau suwan dibimbing misalnya kalau mutus nomor tua boten ngaji itu, kalau jadi ada ngaji tengah-tengah dari tua tengah-tengah itu jam berembang gitu. Di tengah-tengah, gue yang kesel, aku yang kesel. Nah, protein. Sunai itu, dua pamit berwali tempatnya. Era berikut, sampai tua tahun di Sanbar, no? Kalau di Sanbar atau misalnya besok mati, nasi itu siapa, no? Tapi jelas nih ampun kebaikan yang pernah kamu lakukan saudara. Kalaupun saya leren itu ya saudara. Berkumpul orang arah leren, misalnya kalau leren ngaji di Jogja kan tetap ngaji di bocor-bocor dan Pasuruan. Repot nak kue nak leren tenang. Nah kalau kan leren kan paling sawangan itu, tapi hakikatnya kan enggak. Misalnya sekarang nanti saya di rumah kan enggak ngaji karena saya pergi. Tapi saya kan enggak pernah play, saya tetap. Misalnya saya besok pulang, sampai enggak ngaji kan, saya di sana tetap. Jadi saya tidak pernah berai, jadi dikasih sama Allah aman, bulan aman sekali. Merasa berai, no? Ya waktu mongko podo seneng sopo ngake, ya taman no, jadi saya angen-angen sopo ngake, lawan no, di baril saat temen ngake, baduna jadi wong desa kabeh, fil a'rab yang dalam pedalaman. Manane kaimu nanti bisa tetap kabeh, fil badiyati yang dalam nopo desa. Wes neng desa. Ora siap ngambil peran tapi kelakuane ya selalu takok sapa ngakeh an ambaikum saking cerita-cerita sira kabeh. Manane ambaikum berita-berita sira kabeh ma'al kufar tetane wong kabeh. Manane ngaten Kanjeng Nabi teng Madinah perang ngambil wong kabeh, jelas ya. Nglawan kabeh Quraisy. Paham ya? Wong munafik ora siap ngadepi terus manggon ning desa terus takok, "Piye kabare Muhammad menang tak kalah?"
Nak krungu kabar menang njaluk ghanimah, nak krungu kabar kalah syukur tak kandhane ra kandel. Masalah ora, lakuan ngono iku mantap. Oh mantap. Iku munafik. Untuk kuman di luar walau kanu umpama ana sapa ngakeh hukum ing dalam sira kabeh. Hadir karota ing ikhlas tempo, maka talu mengora perang sapa ngakeh ilakolan kecuali perang sing sithik. Makane perang sing sithik umpama yo melok yo mung riyaan krana riya, pamer-pamer tok, wa khaufan lan krana wedi minat tairi saking sing dicamah. Maksudnya melok perang tapi ora niat bela nabi, mau takut dicibir. Jadi orang di komitmen, ini perang mergo isin darani penggundang, isin darani penakut. Akhirnya ibu-ibu perang, tapi perangnya mau riyaan, wa khaufan minat ta'ir. Lakot karena teman-teman Allah itu lagu muti siro kabeh di Rasulullah dan utusannya Allah, apa uswatun, apa contoh. Jika sisin iswatun, lakot jika lakum di Rasulullah iswatun hasanah, uswatun hasanah. Jika silanda, kelan kasar kanda, apa? Iswatun, wadomnya landu main. Nanti rakyat itu uswah. Apa jika lakum fi Rasulillah namun uswatun hasanah. Jika seris terjadi kelan kasar yang jawab demi dalam dunia. Contoh hasanatun kan apik. Mana nih kita orang manusia nanti kita yang dalam masalah persoalan perang bersabar di lambat kuning perang tapi kabeh di malah ini dalam panggilan sabar. Sampai Nabi upah wae sabar teguh yo wae kita. Tapi tentu sing dadi contoh muklan namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemimpin gadungan itu mau anut ning Rasulullah. Mane apa lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh perang sing apik perang Nabi iku perang Nabi jelas bener musuhe jelas salah. Mane anut Nabi ibtidaan fil kita wasabat fi mawati. Wong iso Nabi tenan wong-wong sing mentale iman iki wong. Badal iman jadi badal minakum sange lapat lakum. Wong itu so nyontori nabi dijadikan idola kanggo sapa iman dadi wong. Karena kang ana sapa man ya juara sapa man apa ngono. Ya fokus ke sisi sapa man ngono. Wa yaumul akhir lan arep pembalasan ing dunya. Wong nganti soal nabi tenanan iku nak duwe harapan dina akhir. Tapi nak PKI to komunis sing yakin ora ana swarga ora ana neraka ora mati dadi lemah tentu urip saenake dhewe mergo ora ana harapan hari napa mari wong iso saleh tenan nak percaya be hari dimangka layar jiwa wal yaumal wada karolan ing sapa man apa ing wa kathiran lan dikilapi manfaat dari wong laisa kang ora ana sapa man kadali ka kaya mongkon-mongkon roja ilahi wal yaumil akhir wala malu wa nuwun alhamdulillah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa